Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yulistiawati dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Mahardika Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan proses vulva hygiene. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat-alatnya. Yang pertama itu ada bengkok, selanjutnya ada handscoon, selanjutnya yaitu ada air DTT, kapas DTT, dan hand sanitizer. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Setelah bersih, kita bisa memakai handscoon. Selanjutnya ke tangan yang satunya. Setelah memasang semuanya, kita harus mengkonfirmasi kepada pasien bahwa kita akan melakukan tindakan vulva hygiene. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Devi Yulistiawati. Di sini saya bertugas dari jam 7 hingga jam 2 siang ya Ibu. Maaf Ibu, hari ini saya akan melakukan proses vulva hygiene. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia Ibu. Baik, mungkin akan saya mulai prosesnya Ibu. Sebelumnya saya bantu untuk membuka celana dalamnya ya Ibu. Setelah membuka celana dalam, dekatkan alat yang akan kita gunakan di dekat pasien. Yang pertama, kita gunakan kapas DTT. Jika daerah yang akan kita proses itu kotor, maka kita bisa menggunakan 3-5 kapas. Apabila kotor, kita menggunakan 5 kapas. Apabila bersih, kita menggunakan 3 kapas. Kita gunakan 3 kapas saja ya, karena bersih, tidak kotor. Kita masukkan ke air DTT. Lalu peras di bengkok. Setelah itu tangan kiri membuka seperti ini. Setelah itu usapkan kapas ini ke labia mayora dan labia minora yang paling jauh. Setelah itu buang ke bengkok. Selanjutnya kapas yang kedua kita usapkan ke labia mayora dan labia minora yang paling dekat. Setelah kapas yang kedua selesai, lanjut ke kapas yang ketiga, yaitu kita bersihkan area vertibulum sampai ke anus. Seperti itu. Setelah itu kita pakaikan kembali celana dalam pasien dan merapikan kembali alat-alat yang telah kita gunakan. Kita mengkonfirmasi kepada pasien bahwa tindakan yang kita lakukan telah selesai. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan tindakan vulva hygiene. Setelah itu saya izin untuk merapikan alat-alatnya ya Ibu. Setelah itu kita buka sarung tangan atau handscoon. Dan setelah itu kita meminta undur diri kepada pasien. Baik Ibu, karena sudah selesai, saya mohon undur diri dulu untuk melanjutkan pekerjaan saya. Terima kasih Ibu, selamat siang. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengkonfirmasi kepada pasien agar pasien membuka mulutnya agar mempermudah kita untuk melakukan proses oral hygiene. Baik Ibu, boleh minta bantuannya untuk
membuka mulutnya ya Ibu, karena saya akan membersihkan area mulut Ibu. Buka ya Ibu. Nah ya Ibu, saya bersihkan dulu dengan air hangat ya. Bersihkan area dalam. Area dalam yang atas. Lalu area luar. Lakukan kembali. Untuk yang kedua akan saya lakukan menggunakan betadine ya Ibu. Lakukan seperti awal. Yang atas juga. Kemudian depan, bagian depan. Setelah itu saya ulangi kembali ya Ibu untuk membersihkan dengan air hangat. Ya, sudah selesai ya Ibu. Setelah itu kita merapikan alat-alat yang telah kita gunakan tadi. Setelah selesai melakukannya, kita mengkonfirmasi kepada pasien bahwa kita telah selesai melakukan proses oral hygiene. Baik Ibu, karena sudah selesai, saya meminta izin untuk merapikan alat-alat yang telah digunakan ya Ibu. Kita mencopot handscoon, lalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer kembali. Baik Ibu, karena saya telah selesai melakukan pekerjaan saya ingin permisi untuk melakukan pekerjaan saya yang lain. Terima kasih Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Listiawati dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Mahardika Cirebon. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana proses pencucian rambut pada pasien. Alat yang harus digunakan pertama kali yaitu kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Kenakan handphone. Setelah menggunakan handphone, kita mengkonfirmasi kepada pasien terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Devi Listiawati. Saya yang bertugas untuk mencuci rambut pada Ibu hari ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia ya Ibu. Sebelum itu, gimana kondisi Ibu? Apakah sudah baikan atau belum? Begini ya Ibu, untuk posisi pencucian rambut, kakinya boleh agak diserongkan ke sana dan kepalanya ke sini ya Ibu, seperti ini. Saya bantu ya Ibu, maaf. Kepalanya ke arah luar ranjang. Pencucian rambut akan segera dimulai ya Ibu. Agar air tidak kemana-mana atau berceceran, kita gunakan karpet untuk mencegah tercecernya air. Kita arahkan ke ember ya, seperti ini. Lalu kita ambil kain basah. Maaf ya Ibu, matanya ditutup lebih dahulu agar tidak kering dan terisi air.
Begitu juga dengan telinganya ya Ibu. Setelah itu kita ambil airnya dan kita siramkan ke rambut pasien hingga merata. Siramkan, lalu kita ambil sampo dan berikan kepada pasien. Kita remas-remas, kita ratakan sampo ke seluruh rambut pasien. Setelah rata dan sudah cukup, bilas lagi dengan air secara perlahan agar tidak masuk telinga dan berceceran kemana-mana. Ratakan ke seluruh kepala rambut pasien. Setelah itu mungkin cukup ya Ibu untuk pencucian rambutnya. Mari saya bantu untuk kembali ke posisi semula. Sebelum memposisikan kembali pasien, kita rapikan terlebih dahulu alat yang telah kita gunakan. Saya ambil ya Ibu kain kasanya. Maaf. Saya bantu dengan memberi handuk di kepala pasien. Saya bantu ya Ibu. Letakkan handuk di bawah. Lalu bantu pasien untuk mengeringkan rambutnya terlebih dahulu. Bantu pasien. Setelah selesai, biarkan pasien istirahat kembali. Ibu, pencucian rambutnya sudah selesai. Saya izin untuk membereskan alat-alatnya ya Ibu. Setelah itu bereskan alat-alat yang telah kita gunakan ke tempatnya semula. Baik Ibu, karena saya sudah selesai melakukan pencucian rambut Ibu, saya mohon izin untuk kembali bekerja ya Ibu. Selamat siang Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Devi Yulistiawati dari Prodi D3 Kebidanan, Stikes Mahardika Cirebon. Sekarang saya akan mempraktekkan proses pemandian pada pasien. Alat-alat yang perlu digunakan adalah sebagai berikut, yaitu ada handuk untuk memandikan, handuk kecil, ada alas selimut untuk mandi, ada handuk, dan ada pakaian pasien. Ada selanjutnya yaitu ada air hangat dan air dingin. Selanjutnya yaitu ada sabun mandi, ada deodoran, ada cuci muka, dan ada lotion. Untuk langkah yang pertama yaitu kita menggunakan hand spoon terlebih dahulu. Setelah kita menggunakan hand spoon, kita dekatkan alat yang akan kita gunakan untuk memandikan pasien. Lalu kita mengkonfirmasi kepada pasien apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Devi Yulistiawati. Saya yang bertugas dari jam 7 hingga jam 2 siang. Maaf Ibu, di sini saya akan melakukan pemandian pada pasien. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia ya Ibu. Apakah Ibu punya keluhan? Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Sudah mendingan ya? Ya, sudah mendingan. Boleh saya bantu untuk melepaskan pakaiannya terlebih dahulu Ibu? Ya. Lalu kita gunakan selimut mandi pasien. Maaf ya Ibu, saya bantu ya. Setelah itu pasangkan handuk kecil ke setelah itu kita mandikan pasien. Mulai kita mandikan pasien. Masukkan ke air hangat terlebih dahulu. Lalu oleskan ke
bagian leher paling bawah pasien. Sudah selesai ya Ibu. Setelah ke air hangat, maka kita celupkan ke air dingin untuk membilas bagian leher pada Ibu. Kemudian yaitu bagian yang kedua, yaitu bagian tangan pada pasien. Maaf ya Ibu, saya buka terlebih dahulu, keluarkan tangan. Kemudian bilasan pertama dengan air hangat. Buka secara perlahan. Kemudian beri sabun kepada pasien. Oles-oleskan kepada bagian tangan pasien. Setelah itu bilas dengan air dingin. Lakukan hal yang sama pada bagian tangan kiri pasien. Setelah itu kita pindah posisi ya Ibu. Sekarang kaki Ibu yang akan kita mandikan. Dibuka ya Bu. Keluarkan kaki ya Ibu. Sebelah ya. Baik. Lakukan hal yang sama. Pembiasan pertama dilakukan dengan air hangat. Lalu diberi sabun. Seperti tadi, kita bilas dengan air dingin kembali. Lakukan hal yang sama pada kaki kiri pasien. Setelah itu, lakukan pada tubuh-tubuh tertentu yang memungkinkan untuk terjadinya keluar banyak keringat pada tubuh. Setelah itu, kita tanyakan, Ibu, apakah Ibu ingin mencuci muka? Oh, tidak ya Ibu. Baik, kalau seperti itu. Setelah itu, kita pakaikan pakaian kepada pasien. Sebelum kita pakaikan, kita lap dulu menggunakan handuk besar. Kita keringkan dulu tubuh pasien. Setelah itu, kita mengganti baju pasien. Setelah mengganti pakaian pasien, pasien sudah siap untuk tindakan selanjutnya, yaitu pemakaian lotion. Kita pakaikan dulu lotionnya ke tangan dan kaki pasien. Maaf ya Ibu, agar wangi dan tidak lengket Ibu. Kemudian kita pakaikan deodoran kepada pasien. Maaf ya Ibu, saya pakaikan deodoran agar menjadi lebih wangi. Sudah selesai Ibu. Karena proses pemandian Ibu sudah selesai, saya mohon izin untuk membereskan alat-alat yang telah digunakan ya Ibu. Setelah itu, bereskan semua alat-alat yang telah kita gunakan. Setelah itu, kita membuka sarung tangan, lalu kita letakkan. Baik Ibu, karena saya sudah menyelesaikan proses pemandian pasien pada Ibu, saya mohon izin untuk melanjutkan pekerjaan saya yang selanjutnya. Terima kasih Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yulistiawati dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Mahardika Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pemotongan kuku pada pasien. Alat yang pertama yang digunakan yaitu handscoon, ada alas untuk pemotongan kuku, ada handuk untuk mengeringkan tangan,
ada air hangat, ada sabun, ada sikat kuku, ada pemotong kuku dan handuk untuk menggosok-gosokkan tangan pasien ke dalam air. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memakai handscoon terlebih dahulu. Setelah itu kita mengkonfirmasi kepada pasien tindakan yang akan kita lakukan. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Devi Yulistiawati. Saya yang bertugas untuk membersihkan kuku Ibu, tujuannya untuk agar Ibu lebih nyaman. Baik Ibu, bisa langsung saya mulai ya. Untuk yang pertama, kita alaskan ke bawah tangan. Setelah itu kita dekatkan air untuk mencuci tangan dan masukkan tangan pasien ke dalamnya. Rendam tangan jari ke dalam air hangat selama kurang lebih 2-5 menit. Setelah itu kita sikat terlebih dahulu kuku-kukunya. Kita berikan sabun terlebih dahulu. Bilas. Setelah itu kita lap menggunakan handuk hingga kering. Kita singkirkan terlebih dahulu airnya, lalu kita lap kembali. Setelah itu, setelah dilap, kita ambil, lalu kita letakkan handuk yang tadi di bawah tangan pasien. Setelah itu, kita siap untuk memotong kuku-kuku pasien yang dirasa panjang. Jika sudah bersih, cut dulu lah. Setelah selesai memotong kuku pasien, pastikan tidak ada potongan kuku yang tertinggal di jari pasien, karena itu bisa melukai pasien. Setelah itu kita singkirkan alat-alat yang telah kita gunakan tadi, dan kita persilahkan pasien untuk beristirahat kembali. Baik Ibu, karena pencucian kuku Ibu sudah selesai, saya memohon diri untuk mengembalikan alat-alatnya dan memohon diri untuk bekerja kembali. Baik Ibu, terima kasih.